Udah. Tadi layarnya putih, Bro. Makanya aku kenapa begini seperti itu. Oke, udah. Live. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu lagi hari ini. Ketemu lagi hari ini ya. Oke, iklan ternyata ada iklan dulu ini biar dapat duit ya. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Oke, suara sudah berbunyi. Saatnya kita bercakap-cakap lagi, pertanyaan tentang dunia kapal pesiar. Halo, tes dulu, komen dulu lah. Oke, kira-kira siapa yang nonton? Ya istri, aku tes dulu chat ini. Halo. Kelihatan. Enggak. Oh, halo. Kelihatan nggak di sana? Oke, kelihatan. Halo teman-teman yang baru bergabung di dalam channelnya Pauye, apa kabarnya kalian? Ini yang nonton baru 2 orang, aku nonton juga dan kalian ya. Oke, mundurin dikit. Halo, selamat malam teman-teman. 5 orang yang udah bergabung, apa kabar? Apa kabar guys? Kalian melihatku dengan baik di sana? Pemandangannya bagus nggak? Apa kurang ke bawah, kurang ke atas? Oke, langsung ada pertanyaan dari Vena Widianti. Bang, gimana cara mengajukan cross training? Oke, untuk masalah cross training yang ada di kapal pesiar, bagaimana cara mengajukannya? Itu biasanya ada di papan di dinding yang di kapal pesiar, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ada cross training biasanya ditempel di sana dan itu pun tidak terlalu lama ditempel ya. Jadi saran saya kalau misalnya udah di kapal pesiar sering-sering melihat papan lowongan pekerjaan yang ada di kapal pesiar. Atau kalian harus berhubungan baik dengan supervisor kalian atau bos kalian, eksekutif housekeepingnya atau barnya. Tanyain aja untuk masalah informasi cross training apakah ada untuk bulan ini atau bulan depan ya. Itu caranya. Kadang-kadang kan kita sibuk kerja nih. Nah, kalau ada info cross training, info cross training itu nggak nyebar, maksudnya nggak semua orang tahu teman-teman. Jadi kayak masih sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Jadi agar sedikit persaingannya seperti itu. Soalnya untuk masalah cross training itu kan menggunakan yang namanya nilai appraisal teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya nilai appraisalnya agak kecil ya dan juga yang lamarnya banyak, bisa aja kalian nggak bisa ikut cross training itu ya. Jadi cara untuk mengajukannya ya harus tanyain ke bos kalian, eksekutifnya ya, eksekutif bos kalian, cari informasi ya, dan juga bisa lihat di papan pengumuman untuk lowongan kerja di kapal pesiar ya. Jadi itu caranya untuk melihat. Tapi kalau untuk mengajukan itu nggak bisa sendirian teman-teman, harus banyak-banyak untuk mengajukan cross training ya. Jadi kalian kumpulkan dulu orang-orang yang pengen cross training. Setelah itu kalian ajukan, bos saya mau cross training nih, seperti itu ya. Soalnya ini banyak yang belum punya cross training, siapa tahu nanti bos kalian itu mengajukan lagi ke pusatnya seperti itu. Jadi cross training itu nggak gampang teman-teman ya. Jarang banget ada. Selama saya kerja di kapal pesiar selama 6 tahunan, itu saya melihat cross training cuma ada 2 ya. Yang pertama itu di Quantum dan yang terakhir di kapal yang terakhir Symphony. Tapi yang terakhir saya nggak ikut cross training ya, karena saya ingin istirahat dulu seperti itu. Jadi cross training ini nggak sering ada teman-teman. Maka dari itu saya sarankan kalau kalian ingin kerja di kapal pesiar, kalian lamar posisi yang sesuai dengan passion ya. Takutnya kalian iseng-iseng itu kan, contohnya seperti saya ya agak tersiksa sedikit seperti itu. Tapi ujung-ujungnya sih kalau kita sabar bisa pindah seperti itu ya. Jadi begitulah caranya. Sering-sering lihat papan yang ada di
kapal pesiar, kapan anunya, lowongan pekerjaannya ya. Oke, semoga sedikit ada bayangan ya tuh Vena. Si Carpi beli upah tanya kalau mau bikin sertifikat BST itu enaknya di Pertamina apa di mana? Terima kasih. Di mana aja boleh selama itu mendapatkan yang namanya sertifikat, atau dalam artian tempatnya itu resmi teman-teman ya. Dimanapun boleh, yang pastinya dekat dengan tempat kalian. Kalau saya sih di Buleleng nggak tahu ya, ada sih tapi nggak tahu tempatnya. Tapi saya di Denpasar ada, di benua maritim itu ada ya. Jadi sambil main aja gitu. Di mana aja boleh selama itu resmi ya. Dan jangan aja kalian mencari tempat yang salah, dalam artian bodong ya. Nanti kan ditanya, nanti kalau bodong nanti kalian bisa dipulangin. Kalau udah sampai di kapal pesiar bisa aja dipulangin, misalnya kalau sertifikatnya itu bodong ya, atau dibuat-buat seperti itu ya. Jadi harus resmi seperti itu ya. Dimanapun boleh, yang penting resmi ya. Oke, dan juga harganya ya. Kadang kan ada itu persaingan harga, ada yang mahal, ada yang murah. Pilihlah yang murah seperti itu ya. Kalau kalian budgetnya masih nggak terlalu banyak gitu ya. Oke. Si Carpi beli singkatan CTI itu apa dan EBU. Untuk CTI saya nggak tahu apa kepanjangannya ya. Ini singkatan katanya. Ini udah singkatan sebenarnya CTI dan EBU. Untuk kepanjangannya, untuk EBU saya tahu, Equinox Bahari Utama, tapi CTI saya nggak tahu ya. Seperti itu, saya nggak pernah baca kepanjangannya. Yang tahu cuma CTI aja. Oke, dari Zaki. Woi, kok ini nanyanya Blackpink? Tahu lah ya, tahu saya Blackpink. Oke. Oke, sekarang dari Vena lagi. Bang, kapal Aida itu termasuk bagus nggak? Widih, kalau untuk masalah komentar kapal itu bagus atau enggak, sebenarnya saya nggak ada pengalaman teman-teman ya untuk di kapal Aida. Tapi untuk di kapal Royal ada ya. Untuk Aida saya nggak tahu. Jadi kalau pengen tahu itu harus terjun dulu ke kapalnya. Jadi tahu situasinya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, jadi tahu. Kalau saya kan nggak ada pengalaman nih di kapal pesiar Aida, jadi saya nggak berani bilang bahwa itu kapalnya bagus atau jelek ya. Yang penting sih rata-rata semua kapal pesiar itu hampir sama ya teman-teman untuk masalah pekerjaannya. Yang membedakan itu kan sistem penggajiannya ya. Seperti itu, ada yang fixed salary, ada yang gratuity, seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu pastinya untuk kapal Aida ya. Untuk kapal Royal saya tahu pastinya. Untuk Royal bagus ya. Soalnya banyak banget ada aktivitas sana untuk masalah crew activity, banyak banget. Jadi nggak bosan kalau kerja di kapal pesiar. Kalau di kapal pesiar lain aku nggak tahu ya. Nanti deh kalau aku di kapal pesiar, coba deh nanti aku kan bikin tuh daily vlog. Nanti pasti tahu ya. Nanti kalau ada kegiatan aku akan selalu ikutin dan buat kontennya ya. Biar ada bukti seperti itu, biar kalian tuh wah ternyata di Royal itu gini ya, banyak banget aktivitasnya seperti itu ya. Oke, sekarang dari Vena udah, sekarang si Carpi. Cara kita mengajukan untuk bikin BST di Pertamina gimana beli? Untuk caranya kalian bisa cari di Google. Biasanya mereka itu memerlukan data diri kalian seperti kakak, kartu keluarga, fotokopi KTP, akte kelahiran, dan juga kalian harus menyiapkan dana kalian dan juga foto biasanya ya. Dan jangan lupa juga bawa materai. Ya, biasanya itu aja teman-teman. Kalau buat dokumen itu ya data diri aja biasanya mereka apa namanya tuh diperlukan ya, data diri kalian aja. Dan juga jangan perlu bawa dan juga jangan lupa bawa aslinya ya. Jadi dokumen itu dibawa aslinya. Jangan fotokopiannya aja. Siapa tahu mereka perlu seperti itu. Jadi biar kalian nggak bolak-balik ya. Seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya persyaratannya kalian cari aja di Benua Maritim Indonesia. Soalnya saya di sana mencarinya persyaratannya ya. Kalau kalian bikinnya di Pertamina, cari di Google persyaratannya apa aja gitu. Nanti kan di sana ada nomor WA-nya, kalian hubungi dulu biar lebih pasti, biar nggak bolak-balik. Soalnya kan jauh ya.
Kalau dekat sih nggak apa-apa. Itu tips dari saya kalau kalian ingin melakukan pembuatan dokumen. Oke, si Carpi mengerti ya sampai di sana ya. Oke, dari Alex, Bang, pernah nggak dikejar-kejar setoran tunai BNI pakai bakso? Ini maksudnya gimana ini? Enggak lah. Ini gimana maksudnya nih? Aku nggak ngerti maksudnya. Kalau dikejar setoran nggak pernah aku. Pakai bakso lagi nggak pernah ya. Oke, dari Muhamin. CTE kepanjangannya Cemerlang Tunggal Indi Karsa. Oke, udah dijawab ya sama Muhamin. Oke, selanjutnya dari Muhamin juga. Di Pertamina bagus sertifikatnya. Sehari diklat langsung jadi. Oh, ini ada informasi dari Muhamin ya, informasi bagus tentang Pertamina. Jadi si Carpi boleh nih ya kontak-kontak sama si Muhamin ya, sharing ya. Soalnya di Pertamina saya nggak tahu apa namanya pengalamannya membuat BSD di sana ya. Jadi harus saling kontak sama si Muhamin ya, saling komunikasi kalau pengen buat di sana. Oke, dari Vena lagi, kalau kita mau ke Royal lewat agent atau bisa mandiri, dua-duanya bisa. Kalau lewat agent juga bisa, tapi Vena dari mana dulu? Kalau dari Bali, di Bali itu belum ada agent yang resmi untuk masalah Royal Caribbean yang saya tahu ya. Tapi kalau di luar Bali ada Equinox Bahari Utama kalau nggak salah. Kalian bisa lewat agent. Tapi kalau lewat mandiri juga bisa. Itu bisa melamarnya secara online. Nah, bisa dilihat caranya di videonya Opawie ya, yang part pertama sampai yang keempat ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Kenapa saya buat bagian-bagiannya? Karena itu prosesnya agak lumayan panjang ya. Jadi step by step. Oke. Yang penting kalian isi aja data diri kalian dan jangan lupa untuk masalah emailnya harus diingat. Soalnya kalau melamar secara online itu kalian akan berkomunikasi sama agennya itu lewat email ya. Lewat email. Ya pokoknya emailnya jangan sampai lupa passwordnya seperti itu. Oke, itu saran saya. Oke, semoga Vena sedikit ada bayangan ya. Kalau lewat agent boleh ya. Yang pastinya yang membedakan lewat agent sama mandiri sih biayanya teman-teman ya. Kalau lewat mandiri itu kan teman-teman, apa namanya, untuk masalah dokumennya itu kita buat sendiri. Tapi kalau lewat agent ya, ntar dulu ya, aku mau tutup pintu dulu. Oke, aku balik lagi ya. Belum nggak ditutup pintunya. Kalau lewat teman-teman, apa namanya, aku lanjut lagi ya. Kalau lewat agent itu kan dokumennya sudah dibantu sama agentnya. Kalau mandiri untuk masalah dokumennya kalian harus buat sendiri ya. Tapi kalau dibantu lewat agent juga boleh ya, tapi biayanya agak lumayan juga seperti itu ya. Untuk masalah dokumennya saya sudah kasih tahu ya. Jadi lewat video juga. Semuanya itu ya lewat video, tapi yang visanya saya nggak tahu caranya seperti itu. Oke? Si Carpi, beli pernah sekamar dengan orang mana aja? Oke, aku udah jawab itu sebelumnya kemarin-kemarin ya. Jadi aku pernah sama orang Filipina di kontrak pertama. Setelah itu aku pernah sama orang kita juga, orang Bali juga, orang Indonesia, orang Jawa juga ada. Setelah itu orang hitam ada. Itu aja sih, 3 itu aja. Orang India juga ya, orang India juga pernah. Ya, dari macam-macam negara lah aku pernah sekamar ya. Yang penting saling respect aja. Untuk masalah satu kamar sama siapapun itu, yang penting saling menghargai ya, biar nggak terganggu misalnya. Pokoknya ya buat kenyamanan lah berdua kalau sekamar sama dari orang negara lain ya. Oke, si Carpi lagi, kalau kita gagal pas vaksin gimana beli? Oh, kalau vaksin gimana ya? Kalau vaksin kan nggak ada yang namanya gagal. Kalau vaksin mah tinggal disuntik aja. Yang gagal itu kan medicalnya biasanya teman-teman. Misalnya kalau kalian cek kesehatan ada yang bermasalah, misalnya seperti masalahnya darah atau kencing kalian bermasalah, itu bisa aja kalian
dikasih obat lagi ya. Kalau gagal ya biasanya dikasih obat ya. Misalnya kalau udah nggak bisa banget untuk masalah medikalnya, ya udah berarti kalian tidak ditakdirkan untuk kerja di kapal pesiar seperti itu ya. Jadi sangat penting banget untuk menjaga kesehatan kalau kalian ingin bekerja ke kapal pesiar. Oke? Untuk vaksinnya nggak ada istilah gagal, tinggal suntik aja kayaknya. Udah langsung jadi dapat sertifikat ya. Ini si Carpi ada-ada aja loh. Oke, dari Vena lagi. Bang, tips buat first kontrak pas keberangkatan harus bawa sepatu apa sama baju apa? Saya FNB Utility. Oke. Untuk masalah sepatu ya, aku terangin dulu ini sepatu. Untuk sepatu itu dapat di company. Untuk di Royal ya teman-teman. Untuk di kapal lain kayaknya dapat sih, tapi jaga-jaga aja, pakailah sepatu yang berwarna hitam. Jangan warna-warni ya. Pakai yang berwarna hitam kalau bisa ya. Jaga-jaga aja, takutnya kan nggak dapet. Misalnya bawa yang berwarna hitam. Itu. Setelah itu bajunya itu dapat dari company ya. Biasanya itu bajunya dapat ketika kalian masuk ke kapal pesiar. Pas baru masuk itu udah dituntun kalian di sini crewmate, di sini pengambilan baju, kalian ditunggu biasanya. Nanti kalian ngambil di sana seperti itu ya. Dan itu pun ada yang berbayar, ada yang gratis seperti itu ya. Itu untuk bajunya, tapi jaga-jaga aja, pakailah baju yang berwarna putih. Jaga-jaga ya, baju yang berwarna putih dipakai seperti itu ya. Bawa aja satu dulu, biasanya sih dapat dari company ya. Oke, dari Muhamin, di Bali ada ibu juga bang, tanggal 16 sampai 17 Januari besok ada walking interview di gedung MNC Vision lantai 3. Oke, ini ada kabar baik nih dari Muhammad ya. Katanya di Bali, buat teman-teman yang tinggal di Bali, ada ibu yang walk interview ya tanggal 16 sampai 17. Nah, ini kesempatan nih buat kalian kalau pengen interview sama ibu ya. Jadi gunakan kesempatan ini. Nah, tempatnya juga dikasih tahu nih, MNC Vision lantai 3. Kalau kalian tahu lebih pastinya, cari aja websitenya Ebu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Muamin. Oke, buat si Carpi lagi. Dari si Carpi lagi nih pertanyaannya. Pas kita sampai di kapal pesiar, boleh nggak beli kita request satu kamar dengan orang Indonesia? Nah, kalau pas baru sampai banget itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalian itu harus menerima siapapun teman sekamar kalian ya. Kalau kalian misalnya nggak mau menerima, itu artinya kalian kayak gimana ya? Gimana ya kalau istilahnya orang luar negeri itu ya? Kayak milih-milih seperti itu ya, kayak tidak menghargai seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalnya dapatnya orang dari luar negeri, misalnya saya kasih contoh orang India, pas hari pertama kalian satu kamar aja dulu sama dia, nanti kalian cari temen siapa yang pulang dekat-dekat ini seperti itu ya. Misalnya lagi seminggu 2 minggu, kalau kalian tahu siapa yang pulang, misalnya temannya se-Indonesia misalnya ya, satu kamar itu orang Indonesia aja, kalian pindah ke sana bisa, tapi request juga, dan juga cepet-cepetan teman-teman ya, cepet-cepetan cari temennya seperti itu, dan kalian bisa pindah. Misalnya kalau kalian nggak nyaman dengan orang yang kalian ajak satu kamar, misalnya dari negara lain, itu bisa teman-teman ya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk masalah siapa yang diajak itu ya. Yang penting kalau kalian sama orang luar negeri, jangan aja buat kegaduhan, saling menghargai seperti itu. Kalau udah kalian gak nyaman, gitu caranya, cari teman senegara kalian, siapa yang mau pulang. Nanti ambil kertas di HR biasanya ya, di sana ambil, kalian isi form dan juga tanda tangan si teman kalian itu. Nanti kalian kalau pindah juga agak ribet teman-teman ya. Kalian harus bersihin kamar dulu sebelum kalian pindah. Kalian juga bawa koper kalian seperti itu, pindahin ke kamar baru kalian seperti itu ya. Agak lumayan ribet banget kalau pindah kamar itu. Maka dari itu saya nggak terlalu sering pindah kamar ya. Males saya ya. Mending ya siapapun sekamar ya udah terserah gitu seperti itu ya.
Tapi kalau udah nggak nyaman banget ya udah pindah ya, kalau udah nggak nyaman. Tapi kalau masih nyaman ya nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Untuk pertama kali masuk itu nggak diperbolehkan. Jadi harus terima aja dulu ya. Si Carpi lagi, kalau pakai sepatu sport boleh nggak beli? Sepatu sport boleh, yang penting warna hitam aja. Itu lebih netral kalau menurut saya ya, warna hitam ya. Warna hitam aja. Karena di kapal besar itu dominan sepatunya hitam untuk masalah sepatu kerjanya. Jaga-jaga aja misalnya sepatunya nggak ada, otomatis kalian kan sepatunya hitam ya. Jadi agak sedikit anulah samar-samar seperti itu untuk masalah sepatunya ya. Yang penting warnanya hitam ya, warnanya hitam ya. Seperti itu. Si Carpi lagi, kalau sama orang berindapan mah harus siap-siap. Siap-siap apanya ini ya? Oke, sesuai dengan pengalamanku aja ya. Aku kan orang Bali teman-teman ya. Aku orang Bali. Nah, kalau orang Bali itu kan kalau misalnya apa namanya cucian itu kalau ditaruh di atas kan agak aneh banget ya, sakit kepala biasanya ya. Nah, biasanya tuh berindapan itu kalau satu kamar sama aku itu mereka itu cuci CD-nya itu kan di kamar mandi biasanya. Nah, di atasnya itu ya ada CD kan. Pas waktu beol kan nggak enak banget pemandangannya teman-teman. Gitu sih. Lebih enak sih sama orang kita ya. Lebih enak. Kalau menurutku ya, ini udah dikasih tahu ini siap-siap katanya. Oke, dari Vena lagi. Kan setahu saya kita pakai sepatu putih sama sepatu hitam, dan safety shoes itu fungsinya masing-masing apa bang? Untuk sepatunya itu tergantung teman-teman ya. Untuk sepatu putih itu biasanya yang memakai itu anak engine teman-teman. Jadi yang udah posisinya itu bagus di atas untuk masalah sepatu putih. Tapi untuk sepatu hitam itu rata-rata yang memakai adalah jabatan yang ada di bawah ya, dan di tengah-tengah juga biasanya sepatu hitam. Untuk sepatu putih itu biasanya sih yang saya tadi bilang itu para anak engine biasanya sepatu putih. Biasanya sih bajunya putih, sepatunya juga ikut putih ya. Nah, apa fungsinya safety shoes masing-masing? Nah, sebenarnya safety shoes itu cuma ada berapa ya? Kalau digali, kalau di dapur itu ada juga safety shoes, bentuknya beda-beda ya. Jadi fungsi safety shoes itu untuk melindungi kaki kalian aja fungsinya, dan untuk bentuknya itu beda. Fungsinya semuanya sama untuk melindungi kaki, dan bentuknya aja yang beda teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lagi main air, nyuci ruangan, itu biasanya pakai safety shoes itu yang agak tinggi biar airnya itu nggak kena celana kalian, biasanya seperti itu ya. Kalau anak dapur biasanya menggunakan itu, sepatunya tinggi ya. Kalian lihat deh ya, pokoknya sepatunya tinggi, dan di depannya itu agak sedikit ada besi seperti itu ya. Jadi besinya itu nggak kelihatan di dalam. Jadi itulah fungsinya untuk melindungi kaki. Misalnya kalau ada benda jatuh kan kaki kalian aman itu ya. Itu. Jadi kalau saran saya sih kalau new hire pakailah sepatu safety shoes yang ada di kapal pesiar. Nanti kalau ada apa-apa kan kalian aman gitu ya. Misalnya kalian kesleo, jatuh, kan dicek itu semua teman-teman. Dari sepatu kalian seperti itu dicek ya. Kalau kalian melanggar ya udah. Kalian rugi sendiri ya. Dari Menj, Bang, habis final interview kalau dinyatakan lolos, apa pasti dapat panggilan? Iya pasti. Kalau kalian udah dinyatakan lolos untuk masalah final interview, ya pasti kalian dapat panggilan. Biasanya sih kalau kalian lulus final interview, kalian harus mengurus dokumen terlebih dahulu seperti itu. Ya, nanti kalau kalian dapat panggilan itu biasanya tentang job letter kalian, tanggal keberangkatan kalian, kontrak kerjanya, seperti itu ya. Itu yang pastinya dipanggil. Si Carpi, kalau Van Topel nggak apa-apa kan di? Untuk Van Topel yang penting hitam nggak apa-apa, tapi Van Topel itu yang saya rasakan agak sedikit licin teman-teman ya kalau digunakan di kapal pesiar ya. Nggak apa-apa sih digunakan, tapi kalau nanti di kapal pesiar kalian pakai sepatu yang
ada di kapal pesiar. Ya, untuk pantofel ya paling dipakai di hari pertama aja. Setelah itu kalian dapat sepatu ya harus diganti. Seperti itu ya. Kalau pantofel digunakan di kapal pesiar kayaknya cepat rusak teman-teman ya. Cepat rusak. Sepatu kapal pesiar aja lumayan cepat rusak kalau kena air itu ya. Cepat banget rusak ya. Paling 4 bulan dah rusak, beli lagi baru seperti itu ya. Kalau pantofel nggak apa-apa dipakai biasanya hari pertama aja udah selesai ya. Nanti kalian pakai sepatu yang di kapal pesiar. Vegiance. Untuk wifi di Royal gimana bang? Nah untuk wifi di Royal yang terakhir saya tahu itu gratis. WhatsAppnya aja, WA-nya aja. Ya gratis, dan untuk yang lainnya berbayar biasanya. Tapi untuk chatan aja sih ya. Yang terakhir saya tahu dari temen ya. Soalnya saya 2 tahun udah nggak di Royal. Jadi yang saya tahu tuh chatan WA-nya aja gratis, yang lainnya berbayar. Kalau kalian misalnya nonton YouTube seperti itu. Semoga aja masih gratis untuk sampai hari ini ya. Kalau berbayar ya agak sedikit sulit untuk komunikasi. Bukan sulit sih, mahal teman-teman ya. WiFi di kapal pesiar di Royal yang saya bilang itu agak lumayan mahal. 3,99 dolar per jam. Ya. Ya, 1 jam tapi digunakan 24 jam seperti itu ya. Dapatnya 1 jam tapi digunakan cukup untuk 1 hari aja. Kalau lewat dari itu hangus kalau kalian nggak pakai 1 jam. Seperti itu ya untuk masalah wifi nya. Jadi 1 jam itu harganya sekitaran kurang lebih 4 dolar di Royal Caribbean ya. Dan juga ada yang sebulan, ada masa berlakunya sebulan, tapi jamnya itu saya kurang tahu soalnya saya itu jarang beli untuk masalah yang sebulan itu. Tapi yang saya dengar di kapal lain itu gratis teman-teman ya untuk masalah WA-nya ya. Kayak tetangga saya kerja di mana itu? Di Virgin apa Princess itu ya. Jadi WA-nya itu gratis teman-teman. Dia yang bilang ya. Oke, si Carpi lagi, apakah semua kru bakalan dapat uniform ketika udah di kapal pesiar, dan kalau nggak dapat gimana beli? Dapat, biasanya dapat. Kalau nggak dapat nggak mungkin teman-teman ya. Dapat teman-teman, santai aja ya. Dari Menji, katanya sampai 1,5 tahun bang nunggu panggilan, apakah benar? Untuk masalah berapa lama kalian menunggu panggilan itu ya tergantung keperluan company aja teman-teman. Tapi kalau 1,5 tahun sih lama banget ya menurut saya. Maka dari itu sih saya bilang kalau kalian melamar ke kapal pesiar, kalian jangan pernah berhenti dulu dari tempat kerja kalian. Kalian kerja aja dulu, nanti kalau udah menerima yang namanya job letter, nah job letter itu kan ada tuh tanggal keberangkatan kalian, baru kalian boleh resign ya. Kalau nunggu sampai 1,5 tahun ada sih, mungkin waktu-waktu pas di corona ya ada, atau mungkin sekarang juga ada mungkin ya, karena negaranya itu kan saling bertempur itu ya. Kalau kalian lihat di berita di YouTube itu bertempur, mungkin itu adalah salah satu penyebabnya teman-teman. Makanya kenapa kita agak lama berangkat di kapal pesiar seperti itu ya. Saya aja belum menerima job letter sampai saat ini. Saya itu mengajukan balik lagi sekitaran berapa ya? Saya bikin itu kontennya sekitaran 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 6 bulan apa 5 bulan itu. Ya, jadi saya belum dapat job letter. Nanti kalau saya udah dapat job letter, saya akan kabari. Yang pastinya nggak bisa live seperti ini lagi ya. Oke, si Carpi, kalau sebelum interview boleh nggak beli kita lengkapi dokumen terlebih dahulu? Kalau sebelum interview boleh nggak beli kita lengkapi dokumen terlebih dahulu? Boleh lah, itu kan diharuskan ya. Diharuskan. Jadi sebelum interview kan melengkapi dulu lah dokumennya seperti itu. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau sebelum interview boleh nggak beli kita lengkapi dokumen terlebih dahulu? Oh, ini yang dimaksud dokumen itu ya. Kayak BSD, Simenbu. Kalau saran saya sih jangan dulu teman-teman ya. Interview dulu lah, biar lolos dulu, baru kalian urus surat-surat. Kalau kalian urus surat-surat terlebih dahulu, takutnya kalian itu nggak lulus teman-teman ya. Takutnya itu kalian nggak lulus. Atau mungkin kalian disuruh melamar lagi ulang, itu memerlukan waktu yang lumayan lama banget. Sedangkan dokumen itu kan ada masa berlakunya. Untuk paspor itu 10 tahun ya. Kalau paspor bolehlah kalian bikin, tapi itu juga harus ada bukti
bahwa kalian tuh kerja kapal pesiar. Misalnya kalian mencantumkan yang namanya offer letter, agak sedikit sulit sih ya. BST boleh dibuat terlebih dahulu, tapi saran saya jangan dulu. Lulus dulu lah dari interview, misalnya dari final interview lulus, baru kalian kencang buat dokumen, biar semangat seperti itu ya. Itu sih saran saya ya, saran saya itu. Soalnya kan nggak tahu nih kalian lulus enggaknya, itu kan nggak tahu. Siapa tahu nanti kak si Carpi nggak lulus misalnya gitu kan. Ini kan kita ambil di sisi jeleknya aja, nggak lulus kan percuma nanti bikin dokumen seperti itu ya. Oke, si Carpi lagi, saran sepatu kalau udah sampai di kapal pesiar beli sepatu hitam ya, berwarna hitam. Itu aja pakai ya. Oke, yang nonton dua ini kayaknya si Carpi aja nih ya. Oke, dari Vena Widianti. Aku juga nonton sebenarnya. Dari Vena Widianti, Bang. Tunggu dulu, udah berapa menit? 30 menit ya. Bang, kita harus bawa uang berapa buat jaga-jaga saat first kontrak, saat di bandara seperti mau beli kuota roaming gitu. Nah, untuk di bandara itu biasanya itu dapat yang namanya free wifi. Biasanya selama saya berangkat kapal pesiar itu ada yang namanya free wifi di bandara. Biasanya ada itu. Ya, di mana-mana ada ya. Di bandara itu di mana-mana ada, dan ada juga bandara yang menyediakan free wifi cuma 1 jam aja. Ya. Dan untuk masalah bawa uangnya itu saya biasanya bawa $100 aja, nggak terlalu banyak ya. Soalnya fungsi kita membawa uang itu untuk membeli makanan, misalnya kapal pesiarnya delay, itu fungsinya. Dan juga kita misalnya nggak dijemput ketika sampai di bandara yang terakhir, misalnya nggak dijemput ya, misalnya kalian harus menginap dulu di hotel, itu fungsinya kita membawa uang. Jadi misalnya nggak ada yang jemput dan kalian pengen banget nyampe di hotel terlebih dahulu dan kalian udah tahu hotelnya, kalian bisa menggunakan taksi dengan menggunakan uang kalian. Nah biasanya itu diganti teman-teman ya, dirimbes sama perusahaan biasanya sih ya, gitu. Jadi bawa aja 100 saja, jangan banyak-banyak ya. $100 aja udah cukup itu. Yang terakhir itu saya nggak mengeluarkan biaya apapun. Yang terakhir ya. Iya, paling makan aja. Sisanya udah lancar seperti itu. Oke, si Carpi, di kapal pesiar sinyal wifi pernah kehilangan jaringan kah beli? Kehilangan jaringan sih nggak pernah teman-teman ya. Karena kapal pesiar itu kan punya satelitnya untuk masalah wifi-nya seperti itu. Jadi kalau di laut itu kapal pesiar itu punya kayak ya seperti satelit lah seperti itu ya. Jadi di laut itu ada wifi-nya, tapi berbayar seperti itu ya. Untuk masalah kehilangan jaringan sih nggak pernah teman-teman. Soalnya kapal pesiarnya kan juga menggunakan jaringan untuk masalah teknologi yang di kapten itu ya. Tempat kapten itu kan menggunakan juga sinyal itu untuk masalah cuaca, itu kan perlu itu. Jadi jarang, malah nggak pernah ya untuk masalah kehilangan, kecuali kerusakan baru wifi-nya bermasalah ya. Si Carpi, kalau kita bikin paspor gimana beli? Itu bisa dibikin lewat online. Jadi kalian download dulu aplikasinya, M-Passport kalau nggak salah. Kalian isi data, isi tanggal kapan kalian buat. Setelah itu kalian ke tempat imigrasinya. Nah di sana kalian disuruh mengisi data lagi. Ya, jadi untuk pembuatan masalah paspor itu sudah bisa dibuat secara online ya. Jadi kalian harus daftarnya secara online. Kalau nggak online itu biasanya kalian disuruh pulang biasanya ya. Untuk caranya aku udah share kayaknya di part yang keempat untuk masalah pembuatan dokumen. Dan itu channel lain aku bagikan ya. Soalnya channelku untuk masalah pembuatan paspor dihapus oleh pihak YouTube. Nggak tahu kenapa, apa masalahnya ya. Imade Agus Pracita, berapa jam li? Imade Agus Pranacita, berapa jam li? Apanya ini berapa jam? Oh, kerjanya. Untuk di Royal itu maksimal 10 jam. Maksimal ya 10 jam. Kadang juga lebih. Kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering ya. Biasanya kalau jam kerja di hari pertama ketika boarding day itu melewati 10 jam, kadang 11 jam, kadang 12 jam. Dan juga di hari terakhir biasanya.
Dan ya kadang maksimal banget dah 12 jam ya, itu udah maksimal banget di hari pertama sama hari terakhir ya, kalau di housekeeping ya. Kalau di departemen lain aku nggak tahu, tapi kalau di dapur widih lebih dari 10 jam bro. Kalau di dapur aku bilang ya, soalnya ya gimana ya, di dapur itu kan punya tanggung jawab masing-masing. Jadi alat-alatnya itu kan misalnya kalau belum rapi ya jangan dulu pergi, nanti dilaporin seperti itu yang bikin lama juga. Dan juga bahan-bahannya kadang ada cepat, kadang adanya itu agak lama seperti itu ya. Untuk masalah dapur nih aku bilang, jadi di dapur itu wajar lah kerjanya lebih dari 10 jam, wajar, karena ya pekerjaannya itu loh bro ya. Jadi untuk masalah jam kerjanya itu tergantung ya. Untuk di dapur kayaknya lebih dari 10 jam, tapi jangan terlalu sering. Biasanya sih kalau di Royal ini aku bilangnya jangan terlalu sering overtime, melebihi jam kerja maksimal seperti itu ya. Itu 10 jam aja sih ya. Untuk departemen lain juga 10 jam. Oke, semoga si Imade Agus ada bayangan ya, 10 jam ya. Nah di 10 jam itu juga ada jam istirahatnya di pertengahan biasanya. Oke, si Carpi lagi, pernah gugup nggak beli pas udah di bandara? Pernah, di kontrak pertama saya pernah gugup ya, karena saya berangkatnya tuh sendirian teman-teman, nggak ada teman ya. Jadi ada teman sih tapi nggak ke kapal, dia ke kapal lain seperti itu. Maka dari itu saya sedikit gugup dan ya jalani aja, dan akhirnya sampai di kapal pesiar seperti itu ya. Jadi ikuti aja alurnya. Untuk masalah keberangkatan kedua itu udah nggak gugup lagi, soalnya kan udah tahu bayangan, oh di bandara seperti ini seperti itu ya. Jadi saya juga pernah buat itu kontennya, cara masuk bandara gimana seperti itu ya. Dari Vena lagi, Bang, biasanya kalau sudah bisa masuk ke kru portal, berapa lama kita akan menerima job letter? Nah, untuk di awal-awal itu mungkin agak sedikit lama seperti saya ini ya. Jadi saya nggak berani juga memastikan teman-teman ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu, ini tergantung dari keperluan company aja. Kalau company itu memerlukan, kalian cepat berangkat teman-teman. Tapi kalau company itu lagi tidak terlalu membutuhkan banget seperti itu, cuma mencari karyawan cadangan, ya agak sedikit lama sih ya. Jadi untuk lama bentarnya aku nggak tahu ya. Misalnya nih dibilang nih udah masuk ke kru portal dan berapa lama akan nerima job letter. Nah aku nggak tahu teman-teman ya, aku nggak berani pastikan berapa lamanya ya. Pokoknya kalau udah nerima yang job letter ya kalian harus cepat-cepat ngurus yang namanya visa sama medical certificate. Itu harus cepat-cepat ya, harus diurus. Setelah itu upload, kalian bisa berangkat ya. Jadi aku nggak tahu ya, pastinya itu aku nggak tahu. Tapi kalau kalian misalnya udah berangkat di kontrak pertama, untuk masalah job letter itu udah dapat langsung dari company. Jadi sebelum pulang itu udah dapat job letter, tinggal tinggal berangkat aja, tinggal ngurus dokumen yang expired aja. Jadi nggak nunggu job letter lagi, soalnya kalian pulang itu bawa job letter ya. Jadi yang kendalanya tuh di kontrak pertama aja teman-teman, nunggu job letter itu berapa lama. Saya nggak tahu pastinya ya, biar nggak salah nantinya ya. Si Vena semoga mengerti ya. Si Carpi, gimana rasanya beli ngerjain kamar 25? Oke, aku ini bukan cabin steward teman-teman, aku ini hanyalah runner ya. Jadi runner itu masih di bawahnya cabin steward. Jadi untuk masalah ngerjain 25 ya agak berat. Aku aja tuyulnya agak lumayan berat ya, pinggangku merasa sakit seperti itu. Kadang aku nolak kerja sampingan atau side job di kapal pesiar karena udah capek banget teman-teman ya. Udah nggak terlalu mikirin banyak dapat duit, udah nggak gitu. Pokoknya nikmati hidup aja ya. Jadi untuk masalah bagaimana cara rasanya ngerjain kamar 25, yang pastinya capek banget ya, capek banget. Oke, si Carpi, kenapa ke kapal Royal Caribbean beli? Ya karena itu kapalku yang pertama. Kalau aku misalnya pindah perusahaan lagi agak sedikit gimana ya, aku nggak pengen pindah ke Royal. Soalnya di Royal tuh aku udah nyaman banget teman-teman ya. Untuk masalah pekerjaan udah tahu, orang-orangnya juga tahu ya, wataknya kayak gimana. Kalau pindah kapal lain kan
beda anu lagi, gambar lagi, bayangan lagi seperti itu ya. Sebenarnya sama aja, tapi yang membedakan kan company aja seperti itu. Ya. Jadi kenapa ke Royal Caribbean, ya itu kapal pertamaku. Oke, dari Imade Agus Pranacita lagi. Beli, gimana caranya beli biar cepat naik posisi? Teman-teman saya 2 kontrak sudah waiter. Nah, untuk caranya biar cepat pindah itu kan biasanya yang aku lihat ya, untuk di restoran itu cepet banget naiknya, cepet banget. Karena di restoran itu mereka itu kerjanya gimana ya aku bilang. Maksudnya itu banyak posisinya. Jadi untuk masalah posisi itu agak sedikit longgar teman-teman. Beda dengan housekeeping. Housekeeping itu yang di bawah banyak, di tengah sedikit, di atasnya banyak. Jadi agak sedikit sulit untuk naik ya. Kalau di restoran itu banyak, sepertinya itu banyak 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 seperti itu ya. Bukan, sedikit banyak banyak. Nah, bagaimana caranya biar cepat naik waiter? Yang pastinya kalian harus lulus interview ya. Dan juga nasib juga teman-teman. Kadang-kadang selama kita kerja di kapal pesiar itu kita nggak menemukan yang namanya lowongan pekerjaan, lowongan naik jabatan. Kadang-kadang nggak menemukan, atau mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum pulang ada lowongannya. Nah, itu nggak bisa kita ngeplay soalnya kita udah pulang. Jadi ini kalau teman-teman kalian itu 2 kontrak udah jadi waiter, itu nasibnya bagus banget ya. Dan mungkin di saat itu mereka memerlukan yang namanya waiter. Seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya biar naik, ya itu nasib yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus pinter bahasa Inggris ketika kalian interview ya. Itu yang membuat cepat naik. Nasib yang pertama, karena ada lowongan, terus karena dia pinter, dia lulus interview, ya ya udah dia naik seperti itu ya. Gitu. Dan juga harus pinter bergaul sama supervisor kalian ya. Pinter-pinter biar nanti ditanya kan nggak ditanya sulit-sulit seperti itu ya, si Made ya. Oke, dari Rosik Cok. Waduh, Prabowo apa Ganjar ini ya. Aku yang mana aja ya. Aku presiden nggak terlalu gimana gitu ya. Yang mana aja, yang penting bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Eli M. Christine, beli pilih Ocean atau River Cruise? Untuk River Cruise aku nggak tahu teman-teman ya. Kalau aku kan kerja di Ocean. Kalau River Cruise aku nggak tahu cara kerjanya. Kalau aku udah mencoba duanya mungkin aku bisa membandingkan ya. Jadi pilih mana, aku ya pilih Ocean aja lah. Soalnya River Cruise aku nggak tahu ya. Oke, si Carpi lagi. Cara kita hemat uang pas kerja di kapal pesiar gimana beli? Caranya ya jangan belanja terlalu sering, jangan beli wifi terlalu sering, itu bisa hemat. Kalau di kapal pesiar kan makan udah dapat, setelah itu tempat tidur juga udah dapat ya. Untuk masalah wifi kita beli, jadi jangan terlalu boros banget kalau kerja di kapal pesiar. Seperti itu. Caranya hemat ya gitu, kirim uang semuanya ke keluarga kalian, otomatis kalian belanjanya tuh pakai uang tipping aja. Itu caranya hemat ya. Biasanya sih kalau di kapal pesiar itu udah misalnya udah banyak duit, biasanya pikirannya aneh-aneh, pengen beli jam, beli baju, beli itulah itu ya. Oke, apakah ada yang nanya lagi? Oke, aku live-nya 1 jam aja ya teman-teman, sekitaran 16 menit lagi ya. Gak apa-apa ya, 1 jam aja setiap hari. Oke, kita lanjut lagi si Carpi lagi. Tapi kita bakalan cepet kaya kalau kita menyimpan uang itu dengan benar. Ya, benar ya. Tapi kalau pintar mencari uang harus juga pintar cara menggunakannya. Tahu cara menggunakannya seperti itu ya. Jangan uangnya disimpan melulu ya. Sampai ratusan juta seperti itu. Tapi nggak bisa menikmati kan. Kacau juga teman-teman ya. Oke, tapi menabung itu penting ya. Oke, kita Imade lagi, Imade Agus Pranacita. Beli, apakah boleh request libur lebih lama? Oke, untuk masalah request libur lebih lama itu boleh, ya boleh. Tapi
Saran saya sih, kalau mau request itu kalau misalnya nggak dikasih jangan dipaksa teman-teman ya. Takutnya seperti teman saya pernah bercerita, dia itu request lebih lama di rumah, akhirnya kelamaan ya. Nggak dapat job letter seperti itu ya. Nah, itu yang saya takutkan. Sebenarnya boleh ya, kalau request itu boleh. Tapi saya sarankan kalau kalian masih muda jangan dulu lah request misalnya lebih lama itu ya. Ikuti alur aja. Soalnya itu kan diatur teman-teman. Jadi siapa yang datang itu udah diatur. Kalian penggantinya ini misalnya lagi 2 bulan itu udah diatur. Misalnya kalian request lebih lama, takutnya itu kalian nggak dapet job letter lagi. Dalam artian makin lama kalian di rumah. Itu yang aku takutkan ya. Saran aja sih. Boleh deh, boleh request lebih lama boleh ya. Oke. Oke, dari Imade ya. Udah aku jawab. Oke, si Carpi, bagusnya tabung uang di mana beli? Di bank lah. Jangan taruh di bawah kasur ya, nanti dimakan semut. Dari Eli M Christian lagi, berapa harga wifi beli? Untuk di Royal itu 3,99 kalau nggak salah. Sekitaran kurang lebih $4. Itu bisa dipakai dalam 1 hari, tapi cuma 1 jam. Ya, jadi kalian 1 jam ada wifi yang kalian beli, kalian gunakan cuma 1 hari. Jadi sekarang kalian gunakan 20 menit, ntar lagi 5 jam gunakan 20 menit, lagi 2 jamnya 20 menit, seperti itu ya. 1 hari. Misalnya kalau lewat dari itu kalian masih ada waktu 20 menit ya hangus teman-teman ya. Hangus biasanya. Lumayan ya, $4 ya. Lumayan. Oke. Aku lanjut lagi dari si Carpi. Hal apa aja yang membuat kita bosen ketika di kapal pesiar beli? Nah, yang membuat bosen itu nggak ada temen, teman-teman ya. Jadi kalau kita udah sampai di kapal pesiar, seminggu di kapal pesiar belum ada teman, itu yang membuat kita cepat bosan. Ya, jadi saran saya kalau di kapal pesiar itu pinter-pinterlah mencari teman dan juga kegiatan di kapal pesiar. Kalau di kapal pesiar tidak ada yang namanya kegiatan buat karyawan, itu juga bisa bikin cepat bosen ya. Dan juga kalian misalnya nggak keluar-keluar ke darat, itu juga bisa membuat cepat bosen ya. Kayak waktu ini kan karena ada teman-teman, ada musibah ya, ada virus. Karena karyawannya tuh nggak keluar-keluar ya, sempat kejadian itu ada yang kalau nggak salah teman-teman mengakhiri hari-harinya, dalam artian end of the day ya. Kalian tau lah ya, kalau aku ngomongin itu takutnya ini dolar kuning, jadi ada talinya lah sini seperti itu ya, jadi digantung seperti itu ya. Di kapal pesiar ada seperti itu karena ya terlalu lama nggak keluar-keluar, dia bosan, mungkin dia ada masalah di rumahnya, jadi karena dia nggak bisa pulang akhirnya dia mengakhiri hidupnya itu karena terlalu bosan ya, nggak keluar-keluar teman-teman ya, itu yang membuat bosen. Jadi saran saya yang kayak tadi itu pinter-pinter lah mencari teman ya. Dari Imade Agus Pranacita, beli apakah bisa kita pulang saat kontrak masih tersisa? Salam beli dari Kemenuh Sukawati. Oke siap, salam juga dari Sangsit ya, desa Sangsit Bali. Oke, misalnya kontrak kalian masih, tiba-tiba kalian pengen pulang, itu bisa, tapi harus ada alasan yang kuat. Misalnya ya, ini alasan yang sangat fatal banget misalnya. Misalnya ada salah satu keluarga kalian meninggal, ya, atau kalian nikah, seperti itu. Dan itu tiketnya kalau kalian belum selesai kontrak itu tanggung sendiri biasanya ya. Ini sesuai dengan gosip-gosip yang aku dengar di kapal pesiar. Jadi yang pulang mendadak tidak sesuai dengan kontrak itu tiketnya bayar sendiri, seperti itu. Boleh kalian pulang ketika di masa kontrak itu kalian pengen pulang, misalnya tersisa lagi 3 bulan, tiba-tiba kalian pengen pulang, atau
ya pengen pulang, alasannya karena mungkin ada yang meninggal atau kalian nikah, pacar kalian hamil di rumah, seperti itu boleh. Tapi tiketnya tanggung sendiri teman-teman ya. Oke, boleh ya, Imade. Oke, sekarang si Carpi lagi. Bagusan laundry attendant apa cabin steward beli? Oke, untuk masalah bagusan yang mana tergantung teman-teman. Kalau menurut aku pribadi bagusan cabin steward. Kenapa aku bilang begitu? Karena uangnya lebih banyak ya. Kalau laundry attendant pekerjaannya bagus, gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak tekanan, tapi gajinya ya gitu juga, nggak banyak seperti cabin steward ya. Jadi tergantung dari masing-masing orang. Kalau masing-masing orang itu ada orang yang pengen tantangan, pengen banyak duit, cabin steward lah jalurnya. Tapi kalau dia pengen kerja santai aja, gajinya segini aja udah cukup, laundry attendant bagus ya, nggak terlalu banyak tekanan ya. Seperti itu. Kalau aku pribadi cabin steward ya teman-teman, biar cepet aja banyak bawa duit, seperti itu, cepet juga selesai dari kapal pesiar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, si Charpi rencananya mau tetap di kapal Royal Caribbean apa pindah beli? Tetap di Royal ya. Aku kan udah interview, tinggal nunggu job letter aja. Nanti kalau udah aku dapat job letter, aku kabari kalian ya. Pasti itu ya. Pasti, siapa tahu ada yang berangkat samaan sama aku ya. Gaji paling tinggi itu apakah kapten beli? Gaji yang paling tinggi ya sepertinya kapten. Soalnya kapten itu kan dia itu memegang semua nyawa yang ada di kapal pesiar. Kalau kaptennya oleng, kapal juga oleng ya. Nyawa orang-orang juga akan oleng. Kayaknya sih kapten banyak. Aku dengar sih kalau kapten itu kalau dia liburan masih tetap dapat gaji. Yang aku dengar ya, bener tidaknya aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi ini sesuai dengan info aja. Kalau kapten itu pulang liburan masih tetap dapat gaji ya. Dari Ririn Arini, halo bang. Halo juga Ririn, apa kabar? Oke. By the way, ada yang mau nanya lagi. Aku udah live sekitaran 52 menit, 1 jam aja ya. Kira-kira yang aku kasih tahu itu apakah sudah kalian paham atau masih kurang dimengerti? Kalau kurang, kalian bisa tanyakan lagi ya. Oke, nggak baik. Oke, nggak baik katanya si Ririn. Ya baik-baikin aja lah. Oke teman-teman, gimana? Aku tunggu nih. Aku live-nya sampai jam 9 biasanya. Ya. Oke si Carpi, semoga aku berhasil kerja di kapal pesiar biar bisa keliling dunia. Siap, semoga ya. Imade Agus Panacita, beli untuk pembuatan visanya di mana? Untuk pembuatan visa itu aku itu biasanya lewat agent teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu di mana kantornya. Biasanya kalau membuat visa itu kita perlu ke luar Bali biasanya ya. Jadi aku nggak tahu step by stepnya itu kayak gimana. Kayaknya sih memerlukan data diri aja, tapi aku nggak tahu di mana buatnya seperti itu. Biasanya sih aku buatnya lewat agent ya. Nggak apa-apa lah keluar biaya agak sedikit mahal, soalnya aku nggak tahu ya. Itu akibat dari nggak tahu. Jadi bayarnya tuh mahal ya. Seperti itu. Oke, untuk visa aku lewat agent aja, tapi yang lain-lainnya aku bisa urus sendiri ya. Si Carpi, siapa tahu ntar sandar di Swiss. Siap. Anaknya mana bang? Aku belum punya anak teman-teman ya, doain ya biar cepat punya anak. Oke, makasih ya Ririn udah nanya. Oke si Carpi lagi, cara kita menghilangkan rasa gugup ketika interview, mau pas awal interview dan final interview gimana beli? Wih, caranya sih untuk menghilangkan rasa gugup biasanya sih bukan kalian sih, semua orang yang pastinya gugup ya teman-teman. Tapi cara satu-satunya sih harus tenang, tarik napas dulu, buang napas, dan jangan lupa juga minum air ya. Pastikan juga nafas kalian bagus. Apa namanya tuh, bau mulut kalian tuh bagus, jangan jelek ya, karena itu juga bisa membuat kita gugup seperti itu. Dan gimana ya, untuk menghilangkan rasa gugup ya gimana man,
harus percaya diri sih ya. Jadi kalian harus percaya sama kemampuan kalian ya. Pokoknya kalau ditanya ya jawab aja seperti itu. Ya jangan sampai ae gitu ya. Dan jangan lupa juga harus sering latihan teman-teman ya. Setidaknya sering latihan lah sama teman untuk masalah interviewnya, saling nanya. Nah itu juga bisa menghilangkan rasa gugup. Tapi kalau dibilang sih rata-rata semua orang akan gugup kalau masalah interview, apalagi finalnya ya. Jadi jalani aja, tetap semangat seperti itu ya. Doa juga biar dikasih bantuan sama Tuhan ya, biar dikasih pertanyaan yang gampang seperti itu. Amin. Oke, amin. Imade Agus Pranacita. Berapa biaya pembuatan dokumennya beli semuanya? Oke, untuk semuanya, oke kita akan hitung-hitungan ya. Untuk masalah dokumen eh, surat kelakuan baik itu habis sekitar berapa ya? Aku terakhir itu 40 apa 30 ya. Pokoknya sekitaran segitu ya. Untuk masalah eh, surat kelakuan baik. Jadi surat kelakuan baik itu bisa dibuat secara online. Itu sekitaran ya anggap aja 50 ya habisnya. Setelah itu Simenbu itu habisnya 100 kalau nggak salah. BST kalau memperpanjang aku habisnya sekitaran 2 jutaan. 2 jutaan apa berapa ya? Satu sekian lah ya kalau memperpanjang. Kalau buatnya mungkin lebih daripada itu ya. Dan paspor itu 300-an. Setelah itu Simenbu udah aku tadi bilang. Medicalnya itu habis sekitaran 3 jutaan. Dan untuk masalah visanya nggak tahu ya, masing-masing visa itu kan ada harganya, jadi visanya belum tahu aku ya. Itu aja. Nah jadi yang nggak tahu itu ya perkiraan ya sekitaran 3-4 lah seperti itu ya, 3-an lah paling banyak, 3-4-an. Nah segitulah totalnya kalau kita buat sendiri. Tapi kalau buat agent beda lagi ceritanya ya. Yang pastinya lebih mahal soalnya kita kan membayar jasa mereka ya. Itu akibat dari kita nggak tahu ya. Nggak tahu prosesnya makanya mahal. Ya gimana si Made ada bayangan kan yang tadi aku bilang itu, jumlahkanlah berapa jumlah biayanya ya, segitulah biayanya ya. Kalau kemarin sih kata owner PT Ratu Ocean Raya Bali-nya, kalau masalah dokumen aja itu habis sekitaran 15 jutaan kalau masalah dokumen aja ya. Yang biaya-biaya untuk makan itu di luar itu kayaknya ya. Oke, si Carpi, pernah gugup nggak beli pas interview? Pernah lah ya, gugup itu pasti ada, pasti pernah aku gugup. Tapi aku hadapi aja. Kadek Hardi, halo beli Pauye, halo juga. Kabar Kadek? Semoga baik-baik di sana ya. Oke, Imade Agus Pak Pranacita, termasuk tiket pesawat beli. Woi, sekarang termasuk tiket pesawat. Oke, untuk masalah tiket pesawat itu agak lumayan mahal teman-teman ya. Jadi kalau untuk berangkat ke kapal pesiar, biaya yang paling mahal itu adalah tiket pesawat. Itu yang lumayan mahal biasanya. Kalau aku terakhir sih habis berapa ya kalau lewat agent itu ya sekitaran 14-15 juta untuk masalah tiketnya. Tiket plus hotelnya itu ya. Jadi habis sekitaran segitu, kalau kalian jumlahkan dengan dokumen ya habis sekitaran 30-40-an lah ya. Kalau tiketnya belum dibayarin ya. Tapi kalau disuruh bayar sendiri ya segituan habis. Kadek Hardi, gimana cara buat CV kapal beli? Oh, untuk masalah membuat kurikulum vitae atau CV itu kalian bisa cari di Google ya. Cari di Google, setelah itu kalian buat ketik ya. Jadi aku nggak bisa tunjukkan di sini. Kalian cari aja di Google, cari CV yang simple aja, jangan terlalu ribet ya. Yang simpel-simpel aja, yang mudah dimengerti ya. Kalau ribet-ribet banget kan kadang males baca yang ngeceknya ya. Itu saran aku ya. Si Carpi, kalau kita finish kontrak apakah ada interview lagi beli? Apa cuma memperpanjang dokumen yang udah expired? Kalau finish kontrak pertama itu selanjutnya kita cuma memperpanjang dokumen aja ya. Jadi kalau kalian nih kontrak pertama di housekeeping misalnya, nah misalnya kalian sebulan mau pulang atau 2 minggu mau pulang, itu biasanya dikasih job letter ya. Jadi kalian cek di websitenya, kalian sudah dikasih job letter. Kapan kalian balik itu udah tahu
Jadi kalian pulang, kapan kalian balik itu udah tahu. Selanjutnya kalian cek dokumen. Kalau dokumen kalian ada yang expired, jadi kalian harus memperpanjangnya. Kalau kalian udah memperpanjangnya, aman, tinggal berangkat aja. Tiket udah ditanggung, coy, ya, seperti itu. Oke, dari siapa lagi nih? Dari Zora Official. Beli kalau Gale lebih cepat, ya turun LOI-nya. Iya, kalau Gale itu lebih cepat turunnya. Karena banyak yang pindah dari Gale ke departemen lain. Itu yang menyebabkan, ya. Ini sesuai dengan yang kulihat aja ya di lapangan ya, di kapal pesiar. Soalnya aku dari Gale juga, aku udah pindah ke housekeeping loh ya. Ya seperti itu. Dan temanku juga dari Gale pindah ke bar, dari Gale pindah ke restoran gitu ya. Nggak ada yang dari bar pindah ke Gale, nggak ada. Maka dari itu kalau berangkat ke kapal pesiar Gale cepet banget coy ya. Kayak batu loncatan lah. Kalau di Royal ya, kalau di Royal seperti itu. Dari Agus Junaidi. Oke, kayaknya ini pertanyaan yang terakhir. Soalnya aku udah 1 jam live ya teman-teman. Untuk visa buatnya di Jakarta ya beli. Itu biasanya berapa hari di Jakarta untuk ngurus visanya suksema. Nah untuk masalah ngurus visanya itu 1 hari teman-teman. Ya cukup interview aja. Setelah itu selesai pulang. Ya kita nggak nginep lagi. Kalau lewat agent biasanya ya. Tapi kalau kalian mandiri ya harus nginep. Kalau misalnya kalian capek. Tapi kalau kalian nggak mau nginep ya kalian pulang seperti itu ya. Jadi cepet kok untuk masalah visanya, cuma interview aja. Dan juga untuk masalah dokumennya biasanya sih dikirim secara anu ya teman-teman, biasanya lewat JNT biasanya kalau masalah pembuatan visa secara mandiri ya. Tapi kalau lewat agent kan nanti agentnya yang ngasih tahu kabar ya, seperti itu. Cepet kok untuk masalah visanya, cuma interview doang. Setelah itu kalian dibilang lulus untuk masalah visanya ya selesai ya. Nggak lama kok teman-teman ya. Untuk Sora Official, oke beli soalnya kemarin OL baru turun. Over letter ya, over letter, oke over letter aku juga udah dapat ya. Oke semangat ya. Oke si Carpi, kayaknya, aduh oke ada 3 lagi. Pernah ketemu sama juragan kah beli pas masih di kapal pesiar? Juragan apa ini? Aku nggak tahu ya. Nggak pernah aku ketemu sama juragan. Sama artis pun aku nggak pernah ya. Nggak pernah ketemu. Paling sering itu ketemu bule aja. Apakah setiap hari juragan ada di kapal pesiar beli? Juragan apa ini maksudnya? Juragan ini aku nggak tahu maksudnya kayak gimana. Mungkin bos dibilang ya. Oke. Oh juragan ini mungkin yang pemilik kapalnya. Enggak, aku jarang. Aku nggak pernah malah nggak pernah ketemu juragan kapal pesiarnya ya. Si Kadek Argi, semangat live beli nanti tiang tonton. Oke siap, makasih banyak. Oke, ini terakhir ya. Aku udah 1 jam. Last beli, kira-kira estimasi berapa bulan turun beli LOI-nya. Nah, ini nih, ini pertanyaannya agak sedikit PHP banget sebenarnya ya. Jadi berapa lama estimasinya? Aku nggak tahu estimasinya berapa teman-teman ya. Karena sekarang situasinya ini agak kacau banget, ada pertempuran antara negara ini negara itu. Kalian kan lihat tuh di laut, bom apa namanya tuh kapalnya tuh diserang seperti itu ya. Itu yang menyebabkan LOI-nya agak sedikit lama. Dan untuk masalah estimasi aku nggak tahu pastinya ya. Kalau cepat ya itu rezeki kalian, tapi kalau lama ya gimanain, harus nunggu, terus bener-bener nunggu. Soalnya kemarin aku juga udah kemarin ya 3 hari yang lalu kalau nggak salah, aku ngirim email ke pusat bahwa ya aku disuruh sabar aja, pada intinya seperti itu pesannya ya. Disuruh sabar, sudah di list, nanti kalau udah dikirimin, kalau udah ada job letter nanti akan dikirimin seperti itu. Jadi aku nggak tahu ya teman-teman pastinya berapa lama ya. Semoga sedikit ada bayangan ya. Oke, makasih juga ilmunya. Makasih ilmunya, beli. Oke, siap. Oke, siap. Kadek Hardi, makasih ya. Selamat malam dan selamat beristirahat dulu Pak dan Ibu Negara. Siap. Makasih banyak ya yang udah nonton. Kita jumpa lagi besok. Kalau kalian misalnya ada teman-teman, kalau aku ada waktu aku pasti live. Misalnya teman-teman ada yang mau nanya ya silakan. Nanti kalau teman-teman kalian mau kerja ke kapal pesiar, suruh aja nonton Upauye ya, biar banyak yang di sini nonton, biar rame gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Selamat malam, semoga mimpi indah. Bye bye.